Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1495. Grandmaster, mendengar ini, mata Luo Xiu berbinar. Baik itu formasi, penempaan pusaka, maupun alkimia, tingkatannya setara dengan kultivasi jalan bela diri. Misalnya, alkemis dewa setara dengan alam tiga dewa. Maka, master alkemis setara dengan alam dewa agung, dan grandmaster alkemis setara dengan alam dewa tertinggi. Grandmaster apa ayahku itu? Luo Xiu bertanya dengan penasaran. Grandmaster ya grandmaster, memangnya bisa grandmaster apa lagi? Long Aojun tersenyum misterius. Orang yang bisa disebut grandmaster tanpa awalan seperti grandmaster alkemis, grandmaster formasi, atau grandmaster penempaan pusaka, adalah seorang yang ahli dalam ketiganya. Luo Xiu mendengar ini, dan bahkan dirinya pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Menurut perkataan Long Aojun, yang memiliki gelar di depannya berarti hanya mencapai tingkat grandmaster di satu bidang. Sedangkan grandmaster tanpa awalan adalah grandmaster sejati, yang baik dalam alkimia, penempaan pusaka, maupun formasi, semuanya adalah grandmaster. Grandmaster serba bisa. Bahkan Luo Xiu sendiri saat ini baru mencapai tingkat master dalam bidang alkimia dan penempaan pusaka. Sedangkan dalam hal formasi, ia sangat jarang punya waktu untuk mempelajarinya, dan saat ini belum mencapai tingkat master. Long Aojun menunjuk ke sebuah sudut di aula. Di balik ketiga gerbang ini adalah tempat untuk memahami dao formasi, dao alkimia, dan dao penempaan pusaka. Sambil berbicara, Long Aojun menunjuk ke gerbang terakhir. Pintu terakhir ini bernama Gerbang Kuno. Gerbang Kuno. Wajah Luo Xiu menunjukkan keheranan, tidak begitu mengerti arti dari nama itu. Benar, alasan disebut Gerbang Kuno adalah karena pintu ini dibawa kembali oleh ayahmu dari sebuah reruntuhan kuno. Di balik pintu ini ada sebuah pagoda, totalnya ada 12 tingkat. Semasa hidupnya, ayahmu paling tinggi hanya berhasil sampai ke tingkat ke-10, dan tidak bisa melanjutkannya lagi. Apa? Mata Luo Xiu terbelalak. Tai Sang Yu adalah seorang mahadewa tiada taraf, kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar dewa biasa, tetapi hanya bisa sampai ke tingkat ke-10. Seketika, Luo Xiu dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pagoda itu. Dia sangat ingin mencoba sampai ke tingkat berapa ia bisa berhasil. Long Aojun tersenyum, seolah bisa membaca pikiran Luo Xiu. Aku sarankan kau sebaiknya tidak mencobanya terlalu dini. Bahkan tingkat pertama dari pagoda kuno itu, setidaknya kau harus menunggu hingga mencapai alam Raja Dewa baru bisa mencobanya. Tingkat pertama saja sudah membutuhkan kultivasi Raja Dewa. Luo Xiu kembali terkejut. Lalu jika ingin sampai ke tingkat ke-12, kultivasi seperti apa yang dibutuhkan? Kaisar Dewa Tiada Taraf, atau Kaisar Dewa Tertinggi? Benar, saat ayahmu mendapatkan gerbang kuno ini dulu, kultivasinya masih Raja Dewa, dan hanya berhasil sampai ke tingkat kedua. Berbicara sampai di sini, sepertinya memicu beberapa kenangan, membuat Long Aojun kembali menghela napas. Sekarang kau seharusnya sudah mengerti, kan? Inilah tanah suci yang ditinggalkan ayahmu untukmu, gudang harta karun yang ia tinggalkan. Pemahaman Dao Agung seumur hidupnya, 8 teknik terlarang warisan tertinggi, jalan menjadi Grandmaster dalam formasi, penempaan pusaka, dan alkimia, pusaka dewa dan harta karun tingkat atas yang melimpah, serta gerbang kuno yang asal-usulnya misterius ini. Suara Long Aojun tidak tenang. Tatapannya menatap lekat pada Luo Xiu. Tuan muda, Tuan telah menitipkan semua harapan masa depannya padamu. Luo Xiu tidak berbicara, tetapi hatinya merasakan sebuah kepercayaan dan misi yang sangat berat. Ya, seperti yang dikatakan Long Aojun, ayah meninggalkan semua ini untuknya berarti ia telah menitipkan semua harapannya padanya. Setelah pertempuran itu, Tai Sang Yu tidak diketahui keberadaannya, hidup dan matinya berubah menjadi tanah terlarang pemakaman tulang. Ibunya, Miao Hua, setelah melahirkan Tai Sang King di alam bawah, tidak lama kemudian kembali ke alam dewa, menjadi kaisar dewa dari era kuno, Kaisar Wanita Miao Hua. Setelah itu, Kaisar Wanita Miao Hua memasuki istana Yuxu, dan sejak saat itu menghilang tanpa jejak, tidak pernah kembali lagi, sama seperti para kaisar dewa lainnya dari generasi ke generasi, pergi dan tidak kembali. Kemana perginya para kaisar dewa dari zaman kuno hingga sekarang? Di mana tempat kaisar api ditahan dan disegel? Ibunya, Miao Hua, memasuki istana Yuxu. Mungkinkah ayahnya, Tai Sang Yu, juga menghilang di sana? Semua ini adalah misteri. Luo Xiu merasa jalan di depannya diselimuti oleh kabut tebal, membuatnya tidak bisa melihat arah dengan jelas. Dan di mana arahnya? Arahnya ada di bawah kakinya, yaitu jalan dewanya. Hanya setelah ia mencapai alam dan tingkatan tertentu, beberapa misteri secara alami akan terpecahkan dengan sendirinya.
Aku akan melakukannya. Jawaban Luo Xiu sangat sederhana, nadanya juga sangat tenang, tetapi hatinya mendidih. Tidak perlu kata-kata muluk, hanya sebuah janji sederhana, hanya butuh rasa misi yang tulus. Di masa depan, ia pasti akan mencari keberadaan orang tuanya. Aku percaya padamu. Long Aojun, ahli naga leluhur yang paling setia di bawah ayah Taisang Yu, matanya sedikit basah, hatinya meratap bahwa tuannya akhirnya memiliki penerus. Sementara itu di pusat benua Asura, istana Asura berdiri megah. Sejak era Feixian dimulai, gelombang kegilaan kultivasi melanda berbagai dimensi. Banyak orang berlatih mati-matian, hanya demi mencapai alam penguasa Dao sejati atau setengah dewa, melangkah ke jembatan Feixian, dan menuju ke alam dewa yang legendaris. Ribuan tahun berlalu dalam sekejap, struktur berbagai dimensi alam semesta tidak banyak berubah. Bagaimanapun, bagi para ahli di atas tingkat penguasa Dao yang hidupnya hampir abadi, kemajuan kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan berjalannya waktu. Kelangkaan sumber daya tingkat atas menyebabkan kultivasi setelah tingkat penguasa Dao menjadi sulit. Orang yang benar-benar bisa melangkah ke alam penguasa Dao sejati sangatlah sedikit. Adapun setengah dewa, sejak peristiwa Feixian, di alam bawah tidak pernah lagi muncul seorang setengah dewa. Pemimpin suci Tanah Suci Asura saat ini, Duan Kong, adalah seorang ahli yang telah melangkah ke alam penguasa Dao sejati. Konon, sebelum pemimpin suci Asura generasi sebelumnya naik ke alam dewa, ia meninggalkan kesempatan dan takdir yang luar biasa baginya. Itulah yang membuatnya berhasil menjadi seorang penguasa Dao sejati dalam waktu 2000 tahun. Namun, di dalam Tanah Suci Asura, yang kultivasinya tertinggi bukanlah Duan Kong, melainkan Luo Hanyu. Sejak lahir, Yuer memiliki fisik yang istimewa. Selama ada sumber daya kultivasi yang cukup, ia sama sekali tidak terpengaruh oleh batasan alam besar. Selama kultivasinya mencapai tingkat tertentu, pemahamannya terhadap aturan Dao Agung juga akan mencapai tingkat yang setara. Dia sudah berada di alam setengah dewa, hanya selangkah lagi dari alam dewa, hanya kekurangan sumber daya kultivasi tingkat atas. Pada hari ini, sebuah peti mati melayang di angkasa luas. Peti mati ini seluruhnya berwarna hitam pekat, kuno dan berat. Ketika sebuah meteor raksasa menabraknya, peti mati itu tidak bergerak sedikit pun, sementara meteor itu meledak di angkasa, berubah menjadi debu yang memenuhi langit. Seluruh benua Asura berada di bawah wilayah kekuasaan Tanah Suci Asura. Oleh karena itu, di angkasa di luar benua Asura, ada murid-murid Tanah Suci Asura yang bertugas patroli. Ketika mereka melihat peti mati hitam yang melayang di angkasa, mereka segera mengirimkan sinyal. Tiba-tiba, tentakel-tentakel hitam menjulur keluar dari peti mati. Belasan murid Tanah Suci Asura bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dicengkeram oleh tentakel itu. Kemudian, kekuatan sumber kehidupan dan sumber jiwa mereka ditarik paksa. Tubuh mereka berubah menjadi abu, berhamburan di angkasa. Segera, lebih banyak murid Tanah Suci Asura yang datang dan melihat peti mati hitam itu terbang menuju benua Asura. Serang, atas perintah seorang pelindung, ratusan murid Tanah Suci Asura serentak menyerang. Kultivasi masing-masing dari mereka tidaklah lemah, setidaknya adalah Raja Abadi tingkat 9. Pelindung yang memimpin bahkan berada di alam Kaisar Dewa tingkat 9. Di sebuah gugusan bintang, ia juga termasuk ahli puncak. Namun, semua ini sama sekali tidak berguna. Aura hitam yang mengerikan menyebar, menelan angkasa. Semua orang yang diselimuti oleh aura hitam, tidak peduli apa tingkat kultivasinya, sumber kehidupan dan jiwa mereka semua ditelan abis, berubah menjadi abu. Peti mati hitam itu seolah-olah masuk ke wilayah tak berpenghuni, memasuki langit di atas benua Asura. Dari mana datangnya makhluk jahat ini, berani-beraninya menerobos masuk ke Tanah Suci Asuraku? Seorang tetua dari Tanah Suci Asura terkejut dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Cahaya itu seperti naga, dengan api merah memenuhi angkasa. Cilong, salah satu komandan dari Legiun Dewa Iblis Pemurnian Kekosongan di masa lalu, kini juga telah menerobos ke tingkat tertinggi, menjadi seorang penguasa Dao, dan menjabat sebagai tetua di Tanah Suci Asura. Boom, kekosongan tak berujung ditelan oleh api. Api itu berubah menjadi wujud naga, membakar kekosongan, memusnahkan segalanya. Namun, di saat berikutnya, peti mati hitam itu turun dari langit, dengan suara, boom, menerobos lapisan-lapisan api, dan menabrak tubuh Cilong. Dung, sebuah ledakan mengerikan bergema, riak-riak gelombang menyebar. Dimanapun ia lewat, kekosongan hancur berkeping-keping. Tubuh Cilong, setelah ditabrak, hancur menjadi kabut darah. Kemudian, semua darah esensinya ditelan oleh peti mati hitam itu, tidak tersisa setetes pun. Ya Tuhan, peti mati ini sebenarnya apa? Bahkan sekuat penguasa Dao Cilong pun terbunuh dalam sekejap. Cepat, cepat panggil pemimpin suci. Seluruh Tanah Suci Asura menjadi gempar. Sejak pemimpin suci generasi sebelumnya membuka benua ini dan memulai era Feixian, selama ribuan tahun, reputasi Tanah Suci Asura begitu tinggi. Ini adalah pertama kalinya ada yang berani menyerang sampai ke depan pintu. Bersambung.